Oke baik, karena kita sudah melaksanakan doa, masuklah kita ke pembahasan di mana materi kita pada hari ini, pada sore hari ini ialah membahas tentang minuman keras atau khamar antara tradisi, kesehatan dan hukum Islam. Tolong diperhatikan ke depan. Ya. Baik, di situ terdapat apa itu minuman keras atau khamar, definisi dan sejenisnya. Dalam konteks umum, minuman keras atau miras adalah minuman yang mengandung etanol yang diproduksi dari fermentasi biji-bijian, buah-buahan, atau sumber gula lainnya. Khamar dalam Islam memiliki definisi yang lebih luas, yaitu segala sesuatu yang memabukkan dan menghilangkan akal sehat. Berarti apa? Bahlil. Bisa dikatakan. Nanti apa itu? Segala sesuatu yang menghilangkan akal atau memabukkan itu disebut khamar. Contohnya yang pertama itu alkohol sulingan, yaitu vodka, whisky dan sebagainya, anggur, wine, bir, dan minum fermentasi tradisional seperti tuak. Di daerah kita ini kenal tuak kan? Kenal tuak? Ya. Ciu. Yang tua itu Pak ya? Ciu. Yang pakai tongkat. Ciu dan A. Ciu. Jadi minuman tersebut dikatakan sebagai khamar karena jika kita mengkonsumsinya kita akan mabuk atau hilang kesadaran akal sehat kita. Yang selanjutnya di sini secara dan budaya minuman keras di berbagai peradaban. Minuman keras memiliki sejarah yang terukir dalam berbagai peradaban, seringkali menjadi bagian dari ritual perayaan atau bahkan pengobatan. Sejak zaman kuno dari Mesir, Yunani hingga Romawi, minuman beralkohol telah memegang peran penting dalam struktur sosial. Jadi pada peradaban kuno mereka sudah terbiasa akan mengkonsumsi minuman keras tersebut. Itu apa Pak? Oke, yang selanjutnya dampak kesehatan minuman keras, baik itu jangka pendek dan jangka panjang. Mengkonsumsi minuman keras bahkan dalam jumlah kecil dapat menimbulkan efek negatif pada tubuh. Dampak ini bisa bervariasi mulai dari efek langsung yang terasa sesaat setelah minum hingga kerusakan permanen yang terakumulasi seiring waktu. Jadi dampak kesehatan meminum minuman keras ini tidak baik, akan mengalami kerusakan permanen yang terakumulasi seiring berjalannya waktu. Di lain situasi, meminum minuman keras ini sudah dibahas tadi yang pertama, itu dapat menghilangkan kesadaran akal. Jadi seperti kejadian yang ada di tempat kita ini, mungkin kita mengetahui hal tersebut. Jikalau kita meminum minuman keras atau khamar tersebut, kita akan kehilangan kesadaran. Jadi akan terjadi resiko kriminalitas. Karena kita sudah minum minuman tadi, uang kita habis. Kita mau atau candu akan hal tersebut, jadi kita melaksanakan atau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan minuman-minuman tersebut. Contohnya ya, jadi mencuri, membunuh, memperkosa, bahkan hal-hal yang lain yang mengakibatkan kriminalitas tinggi. Akan tetapi khamar juga bukan hanya sekedar minuman.
dan mengakibatkan candu. Apa tadi contoh-contohnya selain alkohol? Narkoba. Kenapa kira-kira dikatakan sebagai hama? Kalau sudah candu, apa mengakibatkan apa? Kriminalitas dari contohnya apa? Cilo. Candi kayak gini coba ya. Candi. Ya, mungkin apa? Seperti narkoba dia makan. Kalau dia tidak dapat barang yang seperti narkoba dia akan ini orangnya. Kayak gila orangnya. Jadi Gila dan mengakibatkan segala cara untuk melakukan untuk membeli barang tersebut, Pak. siapa namanya? Yang saya aku dia itu enggak. Oke, harga sendiri apa sebenarnya? Baik, selanjutnya Selanjutnya siapa? yang selanjutnya dampak sosial dan ekonomi akibat konsumsi minuman keras. Ya, Pak. Seperti yang kita sudah bahas tadi, itu yang pertama kriminalitas, peningkatan tindakan keras, kekerasan, perkelahian dan kejahatan lainnya. Yang selanjutnya kecelakaan lalu lintas. Jadi kalau sudah diminum atau dikonsumsi minuman keras, kehilangan kesadaran. Jadi pada saat berkendara itu belum hilang dampak minuman keras tadi, bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Yang selanjutnya kesehatan publik. Yang selanjutnya produktivitas menurun. Yang selanjutnya kemiskinan. Dan yang terakhir kekerasan dalam rumah tangga. Jadi bagian-bagian tersebut merupakan kriminalitas dampak daripada minuman keras tersebut. Minuman keras. Miras. Yang selanjutnya pandangan hukum Islam terhadap halal. Ini bagian terpenting, ini bagian salah satu terpenting daripada pembahasan kita kali ini. Pandangan hukum Islam terhadap halal, dalil dan hikmah larangannya. Di dalam Islam, larangan terhadap halal adalah jelas dan tegas, didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Larangan ini bertujuan untuk menjaga akal, jiwa dan kehormatan manusia. Ya, dalilnya pada Al-Quran itu jelas pada Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang secara eksplisit melarang halal, perjudian, berhala dan komunikasi sebagai perbuatan keji dan setan. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum halal, berjudi, berkorban untuk berhala, komunikasi dengan anak adalah termasuk perbuatan keji dan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu menjadi atau mendapat keberuntungan. Jadi sudah jelas pada Al-Quran juga sudah dilarang. Karena Al-Quran merupakan dalil atau aturan pandangan hidup kita sebagai umat muslim. Jadi dampak daripada dalil atau menjauhi minuman haram tersebut terdapat hikmah larangannya. Yang pertama itu akan menjaga akal kita, yang selanjutnya menjaga jiwa kita, yang selanjutnya menjaga keturunan, menjaga harta, dan mencegah permusuhan. Itulah hikmah-hikmahnya. Apa itu hikmah? Kalian tahu ya apa hikmah? Yang di pasar Songkam. Bukan, kita mau apa? Hikmah. Ada yang tahu hikmah? Hikmah adalah Hikmah itu kan manfaat ya. faedah. Wajib. Takbir. Oke, di sini selanjutnya peran keluarga masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan halal. Pencegahan penyalahgunaan minuman keras membutuhkan pendekatan kolektif yang melibatkan peran aktif keluarga, masyarakat, dan institusi. Dukungan yang kuat dari lingkungan sekitar adalah kunci keberhasilan. Akan tetapi perlu kita ketahui
bukan saja, akan tetapi ada situasi yang memperbolehkan kita mengkonsumsi hama. Akan tetapi ini di Indonesia mungkin jarang lah. Ini bisa ada di luar negeri. Contohnya saya lupa kemarin saya pernah baca itu. Kita boleh mengkonsumsi minuman halal itu pada saat hal-hal mendesak atau hal-hal genting, keadaan darurat, nggak ada lagi cara yang lain yang nggak apa saya lupa itu. Jadi dia keadaan dingin, dingin dari situ. Ya, betul. Nggak ada cara yang lain, jadi mungkin bisa mengkonsumsi hama. Yang selanjutnya itu memakai pil anestesi. Pil anestesi ini juga termasuk daripada salah satu hama, akan tetapi dia gejalanya ringan, tidak sampai menghilangkan akal, cuma bisa menyembuhkan. Ini bisa dipakai pada saat contohnya operasi, dia itu dipakai pil anestesi. Ganja itu. Ganja juga sebenarnya bisa. Sebenarnya itu semuanya obat-obatan, akan tetapi disalahgunakan atau berlebihan. Nanti aku tiap malam bayar berapa? Oke, baik. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Ya, telah disebutkan tadi yang pertama, halal itu adalah minuman-minuman atau sejenisnya yang lain itu yang dapat menghilangkan akal, membuka kita. Itu dilarang jelas dalam Al-Quran. Ada dalilnya tadi pada Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91, karena bisa menghilangkan akal dan bisa menyebabkan kriminalitas tinggi, contohnya pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Dan ada juga situasi yang memperbolehkan hal tersebut. Kenapa tadi? Situasi yang seperti apa tadi yang boleh memperbolehkan hal tersebut? Minum halal atau mengkonsumsi itu? Apa? Salju. Pada saat operasi itu ya. Pada operasi Ya, mungkin sampai situ saja. Kepada siswa-siswi sekalian, mungkin ada pertanyaan yang ditanyakan, kita perbolehkan. Sudah paham ya? Paham. Oke, baik. Mungkin sampai di sinilah pembelajaran kita pada sore hari ini. Karena kan cuaca juga sudah mendung ya, sudah jam 6. Sudah mulai Pak kita. Laptop mendukung. Oke, jadi terima kasih kepada kita semua atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, menjadi Hujah. hujah untuk kita semuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf atas penyampaian mungkin sikap saya di depan ini. Saya mohon maaf. Maaf. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.